wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 kelas J1 akan menjelaskan terkait konsep kota tangguh dan penerapannya di Indonesia serta di negara lain. Ayo simak video berikutnya. Kota tangguh merupakan kota yang mampu menghadapi beragam tantangan dan kemudian dapat pulih, tumbuh, dan berkembang menjadi lebih baik. Masyarakat yang tinggal dan bekerja di kota, terutama masyarakat yang miskin dan memiliki kerentanan kapasitas untuk bertahan, beradaptasi, dan tumbuh meski terdapat berbagai guncangan dan tekanan yang harus dihadapi. Nah, alasan diciptakannya kota tangguh yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan cara mendukung mata pencarian dan pekerjaan masyarakat serta memastikan stabilitas sosial, keamanan, keadilan, dan membantu perkembangan kesejahteraan ekonomi, menyediakan dan meningkatkan aset pelindung alam dan aset buatan manusia, dan memastikan kesinambungan dari layanan kritis dan memberikan komunikasi dan mobilitas yang handal. Kota tangguh memiliki konsep yaitu untuk mengantisipasi melonjaknya pertumbuhan penduduk serta tantangan bencana alam akibat cuaca yang ekstrim. Ciri-ciri dari kota tangguh yakni memiliki fasilitas kehidupan masyarakat seperti menyediakan air minum yang berkualitas baik, melakukan pengelolaan air limbah yang teratur dan berdaur ulang. Kemudian menerapkan pembangunan gedung-gedung hijau atau green buildings, memiliki sistem transportasi massal yang efisien dan terintegrasi, serta mempunyai sistem manajemen pengelolaan bencana yang cepat dan tanggap. Namun, dalam pengimplementasian kota tangguh, terdapat beberapa tantangan di mana dalam konsep kota tangguh dikenal dengan istilah guncangan dan tekanan. Guncangan adalah peristiwa berbahaya yang terjadi tiba-tiba, contohnya kayak tantangan sosial seperti kerusuhan, tawuran, perang, kriminalitas, dan lingkungan hidup misal seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran, abrasi pantai, penumpukan sampah, pelestarian alam. Lalu kota harus melakukan antisipasi atau pencegahan terjadinya bencana, mitigasi pengurangan risiko bencana, dan adaptasi penyesuaian perubahan terhadap segala bencana khususnya tantangan global terkait perubahan iklim. Sementara tekanan adalah situasi yang melemahkan struktur kota baik sehari-hari maupun secara berkala. Contohnya seperti tantangan ekonomi dengan kasus misal ketahanan pangan, ketahanan energi ramah lingkungan, dan ekonomi berkelanjutan. Salah satu kota yang ada di Indonesia telah memulai menerapkan prinsip kota tangguh di dalam pemerintahannya, yakni Kota Semarang, Jawa Tengah. Semarang adalah kota yang terus bertransformasi. Kota berpenduduk 1,5 juta jiwa, ini tak lagi terpaku pada sektor industri. Semarang kini mulai bergerak di sektor jasa dan perdagangan. Sementara itu, sektor industri mulai merambah ke berbagai daerah di sekitar Semarang. Para tenaga kerja harus mempersiapkan diri untuk merespon perubahan ini. Daerah terbangun di Semarang dan daerah sekitarnya berkembang dengan pola acak, namun tidak disertai dengan pelayanan transportasi dan infrastruktur yang memadai. Semarang perlu melanjutkan dan mengembangkan usahanya untuk menjadi sebuah kota yang dapat memastikan kesejahteraan masyarakatnya, memiliki mobilitas yang efektif dan kapasitas masyarakat yang unggul. Upaya ini didorong melalui keikutsertaan Semarang dalam jaringan 100 Resilient City yang dapat membuka peluang kolaborasi dengan berbagai kota dan lembaga-lembaga internasional dan meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam menghadapi tantangan perkotaan. Pengembangan konteks kota ditandai oleh dilaksanakan lokakarya pertama yang melibatkan pemangku kepentingan kota dari berbagai latar belakang. Lokakarya menggali informasi mengenai kondisi aktual kota Semarang untuk memperoleh guncangan dan tekanan prioritas, serta perspektif mereka mengenai konsep ketahanan di kota Semarang, pendataan program dan aset kota. Namun, tentunya di dalam perkembangan menjadi kota tangguh terdapat hal yang harus dihadapi. Salah satunya yakni permasalahan yang ada di depan mata. Beberapa guncangan dan tantangan yang dihadapi kota Semarang adalah: yang pertama, akses layanan air bersih belum optimal.
sehingga terjadi kekurangan air. Yang kedua, pencemaran sungai yang menjadi sumber air bersih, longsor di kawasan perbukitan. Yang ketiga, banjir bandang yang berasal dari kawasan hulu. 4. Banjir rob di pesisir Semarang bawah. 5. Penurunan muka air tanah karena berbagai pembangunan dan penggunaan air bawah tanah atau ABT. Yang keenam, abrasi yang mengerus kawasan pesisir. Yang ketujuh, salah satu kota dengan jumlah penderita DBD tertinggi di Indonesia, stabilitas pasokan listrik yang masih buruk. Yang ke-8, angka pengangguran yang melebihi angka di tingkat provinsi dan nasional. Yang ke-9, peningkatan kemacetan karena tingginya volume kendaraan. Guncangan dan tekanan fisik memang menjadi masalah utama sekarang. Berbagai intervensi yang telah dilakukan untuk menangani hal ini, tapi sayangnya penanganannya masih belum optimal. Hal ini diperjelas dengan fakta bahwa masyarakat memiliki perhatian rendah pada dimensi kepemimpinan, strategi, sosial, dan ekonomi. Isu yang terkait berbagai dimensi tersebut yaitu minimnya koordinasi antara SKPD maupun koordinasi regional, minimnya penyampaian informasi publik, dan rendahnya kapasitas SDM menunjukkan keterbatasan kapasitas Kota Semarang. Hal ini menghambat jalannya program ketahanan kota. Kota yang tangguh adalah kota yang dapat memberikan perlindungan kepada para penduduknya. Adapun langkah pertama yang diperlukan yaitu penduduk kota harus dapat bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi guncangan dan tekanan. Adapun dampak langsung yang diberikan dari guncangan dan tekanan kepada Kota Semarang. Yang pertama, air dan energi yang berkelanjutan. Semarang akan menggunakan air dan energi secara berkelanjutan untuk menjawab tantangan kesulitan air bersih, penurunan kualitas air, dan tidak optimalnya distribusi jaringan listrik. Adapun yang dapat dilakukan seperti mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan air baku. Yang kedua, adapun peluang ekonomi baru. Semarang akan menciptakan iklim yang memungkinkan memunculnya peluang ekonomi baru untuk mengurangi angka pengangguran dan menyiapkan Kota Semarang sebagai pusat jasa dan perdagangan. Adapun caranya dengan mendorong kewirausahaan lokal dalam mewujudkan usaha, perdagangan, dan jasa yang berdaya saing. Yang ketiga, kesiapsiagaan bencana dan wabah penyakit. Semarang akan meningkatkan penyampaian informasi, kolaborasi untuk menghadapi bencana dan wabah penyakit, yaitu dengan cara mengembangkan teknologi, tepat guna pengendalian bencana dan wabah penyakit. Yang keempat, mobilitas terpadu. Semarang akan meningkatkan konektivitas dan kapasitas kelembagaan layanan masyarakat untuk menjawab tantangan mobilitas terkait kemacetan, rendahnya kualitas layanan transportasi, dan rendahnya aksesibilitas yang dijawab dengan cara mendorong perubahan perilaku dari penggunaan moda privat ke moda publik. Yang kelima, adapun transparansi informasi publik dan tata pemerintahan. Semarang akan menciptakan transparansi dalam tata pemerintahan untuk meningkatkan kualitas program dan kinerjanya. Karena saat ini kinerja penggunaan anggaran pembangunan masih rendah dan berdampak pada layanan publik yang tidak efisien. Adapun cara yang dapat dilakukan seperti mengoptimalkan musrenbang dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Dan yang keenam, sumber daya manusia yang berdaya saing. Semarang akan mendukung warganya untuk mempelajari keahlian dan pengetahuan baru dan dalam meningkatkan kapasitas tenaga kerja. Semarang mempertimbangkan kualifikasi tenaga kerja yang saat ini masih rendah agar nantinya dapat mempersiapkan diri untuk penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan pasar. Nah, salah satu negara yang juga telah menerapkan prinsip kota tangguh itu adalah Jepang, yaitu di kota Tokyo. Tokyo yang didiami oleh lebih dari 35 juta jiwa atau 26% dari total populasi keseluruhan di Jepang telah membuat kota metropolitan ini menjadi lokasi rawan yang akan bencana. Di tahun 1923, wilayah ini pernah diguncang gempa bumi hebat di Kanto berkekuatan 7,9 skala Richter dan menewaskan hampir 141.000 jiwa. Nah, jadi belajar dari pengalaman ini dan sadar akan kerentanan kotanya terhadap gempa dan tsunami yang sering terjadi, kota Tokyo itu mulai meningkatkan standar keamanan gedung-gedung dengan melengkapi fasilitas pencegahan kebakaran misalnya. Kemudian, kota Tokyo juga telah berimprovisasi dan juga meningkatkan kualitas wilayahnya. Kota ini
membangun rumah dari material kayu dan menyediakan banyak ruangan terbuka. Nah, barulah di tahun 1997 konsep pembangunan kota tangguh mulai dicanangkan secara serius lewat program Promotional Plan for a Disaster Resistant City. Nah, jadi Tokyo itu merupakan salah satu kota yang sangat aware akan terjadinya bencana. Jadi dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan perguruan tinggi, masyarakat Tokyo itu sudah dididik untuk tanggap dan aktif terhadap bencana. Dan juga dari pihak pemerintahnya juga sudah sangat sangat aware akan untuk meningkatkan pelayanan serta pengawasan terhadap bencana, sehingga kota Tokyo itu merupakan salah satu kota tangguh yang masuk peringkat dunia. Nah, sekian video dari kelompok kami terkait kota tangguh. Diharapkan nantinya tidak hanya kota Semarang yang dapat menjadi kota tangguh, tapi diharapkan juga nantinya kota-kota di Indonesia akan dapat mengikuti jejak kota Semarang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.